hingga selesai agar paham di mana letak kesalahan bacaan Pak Lutfi bin Yahya. Surat tersebut Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi. Jelas. Satu sisi menerangkan dunia ilmu pengetahuan diawali was-sama'i wat-tariq dengan wawunya wawu qasam, bukan wawu ataf. Maknanya makna demi. Demi izzati wa jalali wa azamati wa qudrati wa iradati, aku ciptakan langit. Karena di dalam langit mulai sab awal sampai ke atas tidak bisa dihitung makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama arsy, kursi, jannah dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi ada demi lagi wawunya, wawu qasam at-tariq, satu jalan yang menghubungkan antar langit per langit, antar planet per planet dan lain sebagainya. Di dalam at-tariq itu juga ada satu surat lagi, was-sama'i dzatil buruj, terkait. Di dalam at-tariq itu lagi ada wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Di dalam at-tariq itu sendiri ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Yasin, wa syamsi tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim wa syamsu la yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Di mana letaknya? Bersama wat-tariq. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, lagi-lagi Pak Lutfi membahas pembahasan yang sama, yaitu pembahasan surat at-tariq, dan di situ salah lagi dalam menjabarkannya. Dan ini ceramah Pak Lutfi tidak di Universitas UIN Malang seperti video yang kemarin saya bahas, tetapi ini di tempat yang berbeda. Terbukti lokasi dalam video tersebut juga berbeda dan jamaahnya juga berbeda. Di situ Pak Lutfi lagi-lagi salah dalam menjelaskan surat at-tariq. Di situ was-sama'i wat-tariq. Was-sama'i di situ memang wawu yang masuk pada lafadz as-sama, itu memang wawu qasam. Kemudian lafadz wat-tariq di situ walaupun artinya qasam karena ataf atau menyambung kepada lafadz as-sama, tetapi wawu yang ada dalam lafadz at-tariq itu wawunya wawu ataf. Jadi dengan merujuk kitab Tafsir Al-Baghawi halaman 293 surat at-tariq juz 8, ini was-sama'i wat-tariq wa hadza qasamun wat-tariqu an-najmu yadharu bil-lail wa ma'ataka lailan fahuwa tariqun. Jadi menurut penafsiran dalam kitab Tafsir Al-Baghawi bahwa memang wawu yang ada dalam lafadz as-sama itu adalah wawu qasam yang artinya demi, sehingga lafadz as-sama'i itu dibaca jar karena wawu qasam itu mengejarkan. Kemudian wat-tariq di situ walaupun dibaca jar itu karena ataf kepada lafadz as-sama'i yang dibaca jar. Wawu yang ada dalam lafadz at-tariq itu bukan wawu qasam tetapi wawu huruf penyambung atau ataf kepada lafadz as-sama. Nah, wat-tariq, lafadz at-tariq
berkali-kali Pak Lutfi mengartikan di situ artinya jalan. Padahal atorik adalah artinya yang benar, sesuatu yang berjalan di malam hari. Ini kalau kita hanya vakum mengartikan lafaz atorik, yaitu artinya sesuatu yang berjalan di malam hari. Tapi di sini ditafsiri an-najmu yadharu bil lail wa ma'ataka lailan fahuwa torikun. Jadi dalam penafsiran tafsir Al-Bahawi, atorik di situ artinya bintang yang tampak di malam hari. Dan sesuatu yang tampak di waktu malam atau yang datang di waktu malam, maka disebut torik. Ini menurut penafsiran dalam kitab tafsir yang saya baca. Kemudian, wama atroka matorik, ini sebagai jawaban dari apa arti atorik yang sebenarnya. Karena tadi atorik di situ diartikan sesuatu yang berjalan di malam hari, sehingga butuh diperjelas lewat ayat wama atroka matorik. Jadi summa fasarohu fakola anajmu sakib al-mudhi'u al-munir kola mujahidun al-mutawahiju kola ibnu Zaid arodabihi as-suroya. Jadi yang disebut atau yang dimaksud atorik itu anajmu sakib, yaitu bintang yang bersinar tajam atau bintang yang sinarnya menembus. Al-mudhi'u al-munir, jadi maksudnya adalah yang bersinar dan bercahaya. Dikatakan oleh Imam Mujahid al-mutawahiju, ya artinya yang bercahaya juga. Kemudian Ibnu Zaid berkata yang dimaksud adalah surya. Jadi an-najmu sakib atorik itu diartikan bahwa yang dimaksud dalam lafaz atorik itu adalah surya. Berkali-kali Pak Lutfi mengartikan atorik itu diartikan sebagai jalan. Bahkan ada salah satu komentar dalam video tersebut, video yang saya upload kemarin, itu kekeh atau ngotot bahwa Pak Lutfi tidak salah karena memang atorik artinya jalan katanya. Jadi harus jeli dan harus teliti dalam membaca kalimat Arab, bahwa yang artinya jalan itu lafadznya bentuknya at-thoriq. Di situ ada huruf ya sebelum huruf qaf. Tetapi yang artinya sesuatu yang berjalan di malam hari atau bintang yang berjalan di malam hari atau an-najmu sakib. Jadi tafsir an-najmu sakib itu lafadznya at-thoriq. Jadi toknya panjang, ada alifnya. Kemudian sebelum qaf nggak ada ya-nya. Itu beda. Jadi antara at-thoriq dengan at-thoriq itu beda. Sehingga ketika Pak Lutfi mengartikan at-thoriq dalam lafaz wasama iwat-thoriq, ini at-thoriq artinya tidak jalan. Nah, ketika diartikan jalan ya salah, karena yang punya arti jalan adalah lafadznya at-thoriq. Selanjutnya, ini masuk pada pembahasan kullu nafsin lama alaiha hafid. Kullu nafsin lama alaiha hafid itu ya Pak Lutfi membaca kulun kan. Jadi kulunnya itu dibaca tanwin, padahal kan kullu nafsin itu bukan kulun nafsin, itu bukan kullu nafsin. Nah, ini merupakan sebuah jawab dari Qasam. Jadi dalam tafsir Al-Bahawi, kullu nafsin jawabul Qasam lama alaiha hafid qara'a Abu Ja'far wa Ibnu Amir wa Asim wa Hamzah lama bitasdidi ya'nu nama kullu nafsin ila alaiha hafid wa hiya lughatu Hudail yaj'aluna lama bimakna illa. Jadi dalam pembacaan lama ini ada dua versi pembacaan. Nah, menurut Abu Ja'far, Ibnu Amir, Asim, dan Hamzah, ini lama dibaca tasdid. Jadi kullu nafsin lama alaiha hafid, di situ lama, di situ ada tasdidnya. Nah, ini adalah dialek Hudzail. Yaj'aluna lama bimakna ilah. Nah, menurut bacaan yang lama ada tasdidnya, ini
lama di sini bermakna ilah atau pengecualian. Kemudian wa qara'a al-akharuna bi takhfif ja'alu ma silah majazuhu in kullu nafsin la 'alaiha hafid min rabbiha. Jadi selain dari ulama yang tadi saya sebutkan yaitu Abu Ja'far, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, ini membaca lama dengan takhfif atau tanpa tasydid. Jadi ingkulu nafsin lama 'alaiha hafid, nggak ada tasydidnya. Jadi ingkulu nafsin la 'alaiha hafid min rabbiha. Jadi itu penafsiran dari lama yang tanpa tasydid. Kemudian saya masuk pada pembacaan surat Yasin ayat 38 hingga ayat 40. Di situ Pak Lutfi membaca surat Yasin ayat 38, wasyamsu tajri limustaqorril laha dzalika taqdirul azizil alim, yang artinya suatu tanda juga atas kekuasaan Allah bagi mereka adalah matahari yang berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi Pak Lutfi itu kan membaca wasyamsi, padahal yang tepat adalah wasyamsu. Soal status wawu di situ boleh dua. Apakah wawu di situ mau dijadikan wawu ibtidak yang nggak masalah, atau wawu di situ wawu atop atau penyambung kepada ayat sebelumnya. Tetapi lafadz asamsu ini statusnya tetap menjadi mubtada, sedangkan lafadz tajri ini menjadi khobar dari asamsu. Ketika lafadz asamsu itu menjadi mubtada, maka wajib dibaca rofa, dan alamat rofanya dalam lafadz asamsu ini memakai dhamma, jadi wajib dibaca dhamma. Wasyamsu tajri limustaqorrilaha, wasyamsu tajri limustaqorrilaha, di situ wajib dibaca dhamma. Nah, Pak Lutfi membacanya kasroh, itu tidak tepat. Kemudian Pak Lutfi membaca surat Yasin ayat 39, wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Di sini artinya begitu juga bulan kami tetapkan baginya tempat-tempat peredaran, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Jadi sini Pak Lutfi membaca wal komaru, tidak wal komaro. Nah, ketika dibaca wal komaro qadarnahu, maka lafaz al komaro itu menjadi maf'ul yang didahulukan dari fi'il qadaro dalam lafaz qadarnahu. Nah, alasan didahulukan sebuah maf'ul ya untuk makna sebuah penekanan. Nah, apakah boleh ketika wal komaro dibaca wal komaru? Tadi kan Pak Lutfi membaca wal komaru qadarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Apakah boleh? Kita lihat tafsir Al-Baghawi. Wal komaru qadarnahu manazila ay qadarna lahu manazila. Qara'a Ibnu Katsir wa Nafi wa ahlul basrati al komaru birofirro liqaulihi wa ayatul lakumul lailu naslahu minhu nahar. Wa qara'a al-akharuna bin nasbi atau bin nasobi liqaulihi qaddarnahu ay qaddarnal qamar manazil. Jadi wa qara'a al-akharuna bin nasbi atau bin nasobi liqaulihi qaddarnahu ay qaddarnal qamara manazila. Jadi boleh ketika lafaz al-qomaru dibaca rofa atau al-qomaru. Ini menurut bacaan dari Ibnu Katsir, Imam Nafi, dan penduduk Basroh atau ahli lughat dari kalangan Basroh. Ini membolehkan lafaz al-qomaru dibaca dhamma atau rofa. Tetapi selain dari ulama Ibnu Katsir, Nafi, dan Ahlul Basroh ini membaca nasab wal qamaro liqaulihi qadarnahu ay qadarnal qamaro manazila. Nah, ini Pak Lutfi selamat ini dalam membaca lafaz wal qamaru qadarnahu manazila hatta, itu ada yang membolehkan. Ya entah
Pak Lutfi membaca wal komaru itu karena sudah tahu bahwa itu ada yang membolehkan ya, atau memang kebetulan pas ada yang membolehkan? Karena dalam ayat yang ke-40 ini salahnya kan fatal, seperti yang kemarin sudah saya bahas. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Jadi wa lasyamsu yambaghi laha, di situ Pak Lutfi membaca wasyamsu la yambaghi. Nah, ini fatal ini. Di sini Pak Lutfi membaca la-nya dibuang, tetapi menambahi huruf wawu wasyamsu. Pak Lutfi membacanya wasamsu. Pak Lutfi menambahi wawu, menghilangkan la nafi. Kemudian la nafi dipindah di lafaz yambaghi, sehingga Pak Lutfi membacanya wasamsu la yambaghi laha. Padahal yang benar adalah la syamsu yambaghi laha. Itu Pak Lutfi merubah tatanan ayat Al-Quran, dan ini tentu tidak dibolehkan. Itu melanggar aturan, itu tidak diperbolehkan merubah, mengotak-atik bentuk susunan kalimat dalam Al-Quran, karena bentuk susunan kalimat dalam Al-Quran ini firman Allah dan bahasanya sangat sastra, sehingga ketika posisi atau letaknya diubah-ubah ini akan menjadi tidak sastra lagi, sehingga ya la syamsu yambaghi laha ini ketika dibaca wasyamsu la yambaghi ini ya nggak boleh, dan ini tidak ada yang membolehkan. Kalau bacaan Pak Lutfi di surat Yasin ayat 40 ini tidak ada yang membolehkan, artinya tetap la syamsu yambaghi laha, di situ nggak boleh la-nya dipindah dalam fi'il mudhari la yambaghi, itu nggak boleh. Dan Pak Lutfi juga tidak diperkenankan menambahi huruf wawu dalam lafaz asyams. Nah, ini di sini salahnya fatal. Ini saya yakin bukan karena keluasan ilmunya Pak Lutfi. Dalam hal ini Pak Lutfi berkali-kali salah. Saya sudah menemukan 2 video dalam pertemuan yang berbeda, dan Pak Lutfi